Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu dan saudari-saudari sekalian, jamaah Masjid Al-Husna yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya, di mana di malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini untuk kita bersama menjalankan dan menegakkan salah satu kewajiban kita, salat maghrib berjamaah. Semoga amal ibadah kita, ruku' dan sujud kita, doa dan munajat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pembahasan dari tafsir Al-Quranul Karim. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-A'la. Terakhir kita telah bacakan ayat yang ketiga dari surat yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi qaddara fahada." Dialah Allah yang telah mentakdirkan kemudian memberi petunjuk. Maka telah kita jelaskan bagaimana takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berlakukan pada setiap makhluknya, yang setiap takdir dan ketentuan tersebut tentunya tidak akan lepas dari hikmah yang sangat dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang mentakdirkan, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, dan ketetapan Allah pastilah baik dan tidak mungkin jelek. Kemudian setelah Allah mentakdirkan, Allah beri petunjuk, Allah beri hidayah kepada makhluk ini, baik itu hidayah untuk mengenal agama yang mulia ini, atau hidayah kauniyah yang dengannya mereka bisa dapat hidup di dunia dan mempertahankan hidup mereka. Allah berikan kepada setiap makhluk, manusia, hewan,
bahkan tumbuh-tumbuhan juga mendapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara ini. Nah, kemudian di malam hari ini insyaallah taala kita akan bahas ayat yang keempat dan kelima dari surat Al-A'la. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gutsa'an ahwa." Ini ayat keempat dan kelima. Alladzi akhrajal mar'a, dialah Allah yang telah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Faja'alahu gutsa'an ahwa, kemudian Allah jadikan dia menjadi layu, kering, dan kehitam-hitaman. Ini makna global dari dua ayat yang mulia ini. Jadi ayat ini dan setelahnya itu masih berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kehebatan, kemuliaan, keluarbiasaan, keagungan, kekuasaannya yang maha tinggi lagi maha luas. Yang mana dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala layak untuk diagungkan. Allah Subhanahu wa taala layak untuk disucikan dari segala aib dan kekurangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan memulai ayat ini dengan apa? Dengan tasbih. Sucikan nama Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Allah Subhanahu wa taala itu dia yang mencipta dan dia yang menyempurnakan penciptaannya. Walladzi qaddara fahada, dia pula yang mentakdirkan kemudian memberi petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga dia yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Faja'alahu gutsa'an ahwa, kemudian Allah jadikan tumbuhan-tumbuhan tersebut menjadi layu, menjadi kering, dan kehitam-hitaman. Semua itu perbuatan siapa? Semua itu tidak lain dan tidak bukan melainkan perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam ayat ini dari sifat rububiyahnya. Allah selain menciptakan manusia, jin dan manusia, Allah pula yang menciptakan hewan-hewan itu, dan Allah pula yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan itu. Allah yang keluarkan, Allah yang tumbuhkan dari berbagai jenis pohon, dari berbagai macam rerumputan, dari berbagai macam bunga-bunga yang indah, dan semua itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah satu-satunya yang menumbuhkan. Adapun manusia hanya bisa menanam, tapi yang menumbuhkan bukan manusia. Yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Buktinya betapa banyak manusia menanam tapi tanamannya tidak tumbuh, mati, atau tidak menjadi besar-besar. Kenapa? Karena Allah tidak menghendakinya. Allah yang tidak menumbuhkannya. Tapi lihat di sisi yang lain, betapa banyak tumbuhan-tumbuhan dari berbagai macam pohon, rerumputan, bunga-bunga, dan lain sebagainya tumbuh walaupun tanpa ditanam manusia. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini lebih banyak ditanam oleh manusia atau tumbuh sendiri? Lebih banyak tumbuh sendiri. Maksudnya tumbuh sendiri apa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang tumbuhkan.
dan itu tidak ditanam oleh manusia. Lihat betapa banyaknya tumbuh-tumbuhan, apalagi di Kalimantan ini, hutan-hutannya lebat-lebat. Nah, bukan manusia yang tanam itu. Manusia hanya bisa apa? Merusak hutan-hutan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang tumbuhkan. Subhanallah. Berbagai macam jenis pohon-pohonan, buah-buahan, Allah Subhanahu wa taala adakan di hutan itu. Siapa yang tanam? Bukan manusia yang tanam. Tumbuh dengan sendirinya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan. Bahkan pada sebagian tumbuhan-tumbuhan itu ditanam, bukan ditanam oleh manusia, tetapi Allah jadikan dia besar, lebih besar dari apa yang ditanam oleh manusia. Makanya sempat viral ada berita itu di Papua, tepatnya di Papua Barat, ada pohon pisang, Pak, itu dinobatkan sebagai pohon pisang terbesar di dunia. Bayangkan tingginya itu antara sekitar 25 sampai 30 meter. Tinggi pohon pisang itu. Diameternya itu 1 sampai 2 meter. Kira-kira bagaimana buahnya itu? Nah, satu tandannya itu beratnya sekitar 60 kilogram. Besarnya itu. Itu di mana itu? Ada di hutan Papua, Pak. Didapatkan itu, pohon pisang besar seperti itu. Siapa yang tumbuh? Siapa yang tanam? Bukan manusia. Ditemukan ada pohon pisang yang seperti itu di dalam hutan. Siapa yang tumbuhkan? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nah, maka maha benar Allah yang berfirman di dalam ayat ini, walladzi akhrajal mar'a. Dialah Allah yang telah menumbuhkan tetumbuhan-tetumbuhan itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dilihat ayat yang kelima. Setelah Allah tumbuhkan, di sini ada rahasia. Mengapa Allah ceritakan ayat ini? Faja'alahu gutha'an ahwa. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan tetumbuhan-tetumbuhan itu menjadi kering, layu, dan kehitaman. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam jenis tumbuhan-tumbuhan dengan warna yang beraneka ragam. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna biru, berbagai macam itu. Nah, dan pada sebagian besarnya dikonsumsi oleh manusia dan dimakan oleh hewan-hewan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan hal ini di dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nazi'at ayat 31 sampai 33. Allah berfirman, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah dialah yang mengeluarkan mata air itu, kemudian Allah pula yang menumbuhkan tetumbuhan-tetumbuhan itu. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung Allah pancangkan dia dengan kokoh. Untuk apa? Mata'allakum wali an'amikum, sebagai kenikmatan bagi kalian dan untuk hewan-hewan ternak kalian. Ini jamaah sekalian. Jadi betapa banyak dari jenis-jenis tetumbuhan itu sebagai manfaat bagi manusia untuk kehidupan mereka. Mereka gunakan, untuk sandang dan papan mereka. Subhanallah. Betapa banyaknya manfaat tetumbuhan itu. Allah jadikan untuk manusia. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Allah yang telah menjadikan bumi ini, bumi yang kita pijaki ini, sebagai hamparan untuk kalian. Ini ayat bercerita tentang nikmat, agar kalian sadar bumi tempat kalian berpijak ini sebaik-baik tempat yang ada di dunia ini. Tidak ada planet yang lebih nyaman melainkan bumi ini. Allah jadikan manusia berada di atasnya. Kemudian tidak sampai di situ, wasalaka lakum fiha subula. Di bumi ini Allah jadikan ada tempat untuk berjalan
Kalian bisa mudah untuk berjalan di atasnya, tidak sulit. Iya, gaya gravitasi bumi itu sangat ringan, memungkinkan untuk kita bisa berjalan dan tidak capek kita berjalan di atasnya. Beda dengan planet-planet yang lain, gaya gravitasinya sangat kuat, tapi bumi Allah jadikan stabil, mampu dipijaki oleh manusia. Bukan hanya manusia, hewan-hewan juga bisa hidup nyaman di atasnya. Itu sebagai kenikmatan dari Allah. Kemudian wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Kemudian bersamaan dengan itu Allah turunkan dari atas langit air hujan. Kemudian dari air tersebut Allah keluarkan tumbuhan-tumbuhan yang berjenis-jenis dari tumbuhan-tumbuhan yang beraneka ragam. Maka perintah Allah, kulu, makan dari sebagian tumbuhan-tumbuhan itu, war'au an'amakum, kemudian gembalakan hewan-hewan ternak kalian. Inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Surat Toha ayat 53 sampai 54. Ini jamaah sekalian. Jadi ini ayat membicarakan tentang nikmat yang ada di permukaan bumi ini, termasuk darinya tetumbuhan-tetumbuhan yang Allah tumbuhkan. Betapa banyak manfaatnya untuk manusia, untuk mereka konsumsi, untuk mereka makan, bahkan untuk mereka jadikan sebagai obat-obatan. Ada herbal, ya, jamu-jamuan. Itu dari mana itu? Kalau bukan dari tumbuh-tumbuhan. Yang menumbuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita sadar, Pak, nikmat itu bukan sebatas pada harta yang kita miliki. Nikmat itu bukan sebatas pada kesehatan yang Allah berikan, tapi apa yang ada di sekitar kita, bumi yang kita pijaki, air hujan yang kita rasakan, tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, itu adalah nikmat dari Allah. Syukuri dia. Bersyukur kalian akan hal tersebut. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Naam. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hal tersebut mudah bagi manusia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan manusia untuk memikirkan hal tersebut, namun tiada yang bisa mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang yang berakal, kecuali orang-orang yang mampu menggunakan akal fikirannya dengan cerdas. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan di ayat yang kelima itu, setelah Allah jadikan adanya tumbuhan-tumbuhan itu, ternyata tumbuhan-tumbuhan itu tidak selamanya seperti itu. Dia akan mengering, dia akan menjadi layu, dia akan menguning, dia akan menghitam, dia akan mati. Maka Allah jadikan faja'alahu gutha'an ahwa. Allah jadikan tumbuhan itu menjadi layu dan kering, kehitam-hitaman. Setelah itu dia mati. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini sebagai pelajaran bagi kita. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya menyebutkan, huwa matalun darabahullahu li'ibadih fi dihabid dunya wa zawaliha ba'da nadharatiha wa zinatiha. Kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, ini semua Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membuat suatu permisalan, ingin membuat suatu perumpamaan. Bagi siapa? Bagi hamba-hambanya, bahwasanya sebagaimana tumbuhan-tumbuhan itu, sebagaimana pepohonan-pepohonan itu, dia akan menghitam, dia akan layu, kering, dan akan mati. Begitu pula dunia ini. Begitu pula dunia ini. Tidak selamanya seperti ini. Tidak selamanya kita lihat indah dan menarik. Pasti akan datang saatnya bumi kita sudah tua, kemudian dia akan menjadi hilang dan sirna, akan fana. Dunia ini fana.
Itulah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di permukaan bumi pasti akan sirna dan binasa, dan tetap kekallah wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Setiap nikmat yang kita rasakan di dunia pasti akan sirna, dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan kekal abadi. Subhanallah, bersamaan dengan itu betapa banyak manusia yang tertipu dan terlena dengan kehidupan dunia. Padahal Allah sudah tegas mengatakan itu. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian akan sirna dan lenyap, dan apa yang di sisi Allah itulah yang akan kekal abadi. Surat An-Nahl ayat 96. Apa yang ada di sisi kalian akan lenyap, dan yang ada di sisi Allah itulah yang kekal abadi. Semua yang kita miliki, semua yang hari ini kita rasakan, semua yang hari ini yang kita punya, suatu saat akan hilang. Kalau bukan kita yang hilang duluan dari dunia ini, atau harta itu yang hilang duluan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau bukan kita yang mendahului keluarga kita, kita yang didahului oleh keluarga kita. Dan itu suatu kepastian yang pasti, dan tidak akan mungkin manusia bisa lepas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sehingga seharusnya manusia mengutamakan kehidupannya setelah kehidupan ini ketimbang kehidupan dunia. Tapi apa kata Allah? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan manusia selalu saja mendahulukan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara negeri akhirat itulah yang lebih baik, dan itulah yang kekal abadi. Subhanallah. Imam Malik bin Dinar pernah membuat suatu permisalan. Kata beliau begini, "Lau kanatid dunya min dahabin yafna wal akhiratu min khazabin yabqa lakanal wajib ayyu'thara khazabun yabqa ala dahabin yafna. Fakaifa wal akhirati min dahabin yabqa wa dunya min khazafin yafna." Kata Malik bin Dinar, seandainya, andaikan saja dunia itu dari emas, tapi akan sirna. Sementara akhirat cuman dari tembikar, tapi kekal abadi. Niscaya, kata beliau, yang harusnya dilakukan, yang harusnya didahulukan oleh manusia adalah mendahulukan tembikar yang kekal abadi daripada apa? Emas yang akan sirna. Nah, bagaimana lagi, kata beliau, padahal yang sebenarnya akhirat itu yang berasal dari emas yang kekal abadi, sementara dunia cuman tembikar yang akan sirna. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaan. Jadi dunia itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namanya saja dunia. Dunia itu bukan bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Arab itu. Dunia dari kata dana yadenu, yang artinya rendah dan akan hilang. Itu artinya dunia itu. Hanya sudah di bahasa Indonesia kan dia. Dunia berasal dari bahasa Arab. Dunia dari kata dana yadenu. Makanya kalau kita baca Quran, ad-dunya wal akhirah. Apa artinya itu? Dunia dan akhirat. Dunia dari bahasa Arab yang artinya rendah dan akan sirna. Dan memang seperti itu. Sementara akhirat itulah yang kekal abadi. Subhanallah, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, suatu hari Nabi pernah berjalan-jalan bersama sahabat. Di tengah jalan lewat sebuah pasar, melewati sebuah pasar, Nabi ketemu ada seekor bangkai kambing, ya, yang sudah membusuk.
Nabi hampiri bangkai kambing itu. Kemudian Nabi ambil telinganya, Nabi angkat. Lalu Nabi tawarkan kepada sahabat, kata Nabi, ayyukum yuhibbu anna hada lahu bidirhamin. Ayo, siapa di antara kalian, kata Nabi, yang mau beli bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham saja? Para sahabat pun langsung apa? Kaget mendengar tawaran Nabi ini loh. Nabi menawarkan bangkai kambing untuk apa? Dengan harga lagi. Apa kata para sahabat? Kami tidak mau ya Rasul. Terus Nabi tawarkan begini, atuhibbuna annahu lakum? Sudah kalau begitu, siapa di antara kalian yang saya mau kasih bangkai ini gratis, tidak usah dibayar? Tawarannya Nabi. Tadi kan dibayar, ini gratis saja, mau enggak? Kata sahabat, ini karena Nabi yang menawarkan ini. Kalau bukan Nabi, ini kan kayak kurang ajar ini, menawarkan bangkai begitu ini. Tapi ini Nabi. Nabi bukan sembarang orang. Apa yang beliau tawarkan pasti ada hikmah di belakang itu. Nah, tapi sahabat ketika itu menjawab dengan sopan. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, wallahi law kana hayyan kana aiban li'annahu asakun fakaifa wa huwa mayyitun. Ya Rasulullah, andaikan hidup saja bangkai itu, andaikan hidup saja kambing itu, niscaya kami tidak mau beli ya Rasul. Kenapa? Ini kambing sebenarnya cacat, dia mati gara-gara itu. Hidup saja kami tidak mau beli, apalagi sudah jadi bangkai ya Rasul. Tidak mungkin kami mau beli. Nah, mendengarkan hal tersebut, maka Nabi mengungkap hikmah dari tawarannya tadi. Apa kata Nabi? Kata Rasulullah SAW, wallahi la dunya ahwanu ala Allah min hada alaikum. Demi Allah, kata Nabi, sungguh dunia ini lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi kalian memandang hina terhadap bangkai ini. Demi Allah, dunia itu di sisi Allah lebih hina daripada kalian memandang hina terhadap bangkai ini. Subhanallah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaskah kita dengan sesuatu yang hina ini kemudian kita rela menjual agama kita, rela mengorbankan akhirat kita daripada untuk mendapatkan sesuatu yang hina? Tidak. Orang yang berakal, orang yang cerdas tentu akan lebih mendahulukan akhiratnya ketimbang dunianya. Dunia tetap dicari, dunia tetap diusahakan, tapi jangan sampai agama kau belakangkan, agama kau korbankan, akhirat kau nomor duakan. Jangan sampai. Makanya Rasul pernah bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, "Man kanatid dunya wa man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu lahu ginahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya ragimah." Barang siapa yang akhirat menjadi tujuan terbesarnya, akhirat menjadi tujuan utamanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan kecukupan berada di dalam hatinya. Kemudian Allah akan kumpulkan urusannya, tidak berantakan, sementara dunia akan datang kepada dia dalam keadaan hina. Ini kalau orang lebih mengutamakan akhiratnya ketimbang dunianya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia menjadi cita-cita terbesarnya, keinginan yang paling tingginya, apa yang terjadi? Ja'alallahu faqrahu baina ainai, maka Allah akan jadikan kefakiran selalu saja berada di pelupuk kedua matanya. Selalu merasa miskin dia, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Sampai di situ tidak. Wa farraqa alaihi syamlahu, Allah akan cerai beraikan urusannya, berantakan.
walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah. Padahal dunia itu tidak datang kepada dia kecuali sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuknya. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dunia dan akhirat permisalannya seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ayat ini ya dari tumbuhan-tumbuhan yang kalian saksikan, yang kalian rasakan, yang kalian ambil manfaatnya. Ingat, tumbuhan-tumbuhan itu tidak selamanya seperti itu. Dia akan menguning, dia akan menghitam, dia akan layu, dia akan kering dan akan mati. Begitu pula kehidupan kalian. Begitu pula kehidupan kalian. Nah, betapa banyak pelajaran-pelajaran itu kita bisa rasakan dari apa yang ada di sekitar kita. Lihat matahari, ketika dia terbit pertama, muncul dia, kemudian meninggi, dan meninggi, mulai nampak panasnya itu, terus sampai berada di atas kepala kita, berada pada puncak ketinggiannya. Apakah matahari tetap berada di atas ketinggian seperti itu? Tidak, dia akan menurun. Turun, bersamaan dengan itu apa? Cahayanya semakin meredup, panasnya akan semakin berkurang, terus sampai dia berakhir berada pada puncak yang terendah sampai dia tenggelam. Kehidupan manusia pun seperti itu. Manusia, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, lihat rambutnya yang tadinya hitam, apakah selamanya hitam? Tidak, akan memutih sebentar lagi. Nah, kulitnya yang tadinya kencang, apakah selamanya kencang? Tidak, akan keriput suatu saat. Kekuatannya yang tadinya bisa mengangkat besi-besi yang kuat, kini mengangkat gelas air putih kadang bergetaran kalau sudah tua. Subhanallah. Tadinya di masa muda dia kuat mengangkat itu semua. Subhanallah. Tubuhnya yang tadinya berjalan bisa tegap, kini sudah mulai beranjak membungkuk. Itu sebagai tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Makanya Allah berfirman, Allahu khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaiba. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari kelemahan. Lemah pada asalnya kita. Sewaktu kita masih bayi, belum bisa apa-apa, lemah ya kan? Kemudian apa? Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah Allah jadikan kita lemah, kemudian Allah berikan kekuatan. Terus kuat, berada pada puncak kekuatan di masa muda, segar bugar badannya. Selamanya tidak. Tsumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaiba. Kemudian setelah kekuatan itu, Allah jadikan ada masa-masa kelemahan dan rambutnya sudah menua, rambutnya sudah beruban. Manusia seperti itu, dari lemah, kemudian kuat, semakin kuat, kemudian semakin lemah, dan pada akhirnya pada titik kelemahannya dan dia akan hilang dari dunia ini, lenyap, meninggal dunia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua yang kita miliki pun seperti itu. Mungkin dulu pernah ada di antara kita yang membeli mobil mewah tahun 80-an, 90-an. Oh, waktu itu gagah, mewah. Tapi sekarang jadi barang rongsokan dia. Tahun 80-an. Sudah tidak berfungsi lagi. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Menunjukkan apa? Tidak selamanya. Besi yang kita lihat kuat dia, kokoh dia, mengkilat dia, tapi akan apa? Lama-lama akan berkarat, akan rapuh dia. Subhanallah. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan-permisalan. Apa yang kita lihat di dunia ini, dari kehidupan berakhir pasti seperti itu. Ada awalnya dan akan ada akhirnya. Dan itu sebagai pelajaran bagi kita, sebagai ibrah yang sangat berharga bagi kita semuanya.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya setelah itu, dari situlah hendaknya kita banyak mengingat kematian. Setiap manusia akan mati. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menjemput kalian, walaupun kalian bersembunyi di benteng yang amat kokoh. Kematian datang, maka malaikat maut akan datang, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kedatangan malakul maut. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, dari sini, kalau kita paham kehidupan ini, maka seseorang yang betul memahami perkara ini, ketika terjadi sesuatu pada dirinya, hilang perkara-perkara yang berharga di dalam hidupnya, iya, sedih, iya, tetapi kesedihannya tidak akan berkepanjangan. Ya, namanya seseorang kehilangan sesuatu yang berharga pasti sedih. Tapi apa? Kesedihan itu tidak akan berkepanjangan. Hilang hartanya, harta yang paling berharganya. Meninggal keluarganya yang sangat dia cintai, yang sangat dia sayangi. Sedih, iya. Tetapi kesedihan itu tidak akan berkepanjangan. Maksudnya apa? Dia akan cepat bangkit lagi. Kalau bahasa sekarang, bisa move on lagi. Iya. Tidak selama-lamanya berkepanjangan, sedih terus. Tidak. Subhanallah. Ada satu kisah, Pak. Seorang alim dari kalangan Bani Israel. Diceritakan kisah nyata ini. Jadi seorang alim ini dia punya seorang istri. Sangat dia cintai, sangat dia sayangi. Dia terkagum-kagum dengan istrinya yang cantik jelita itu. Maka suatu ketika istrinya meninggal dunia. Istrinya meninggal dunia. Maka dia bersedih dan larut di atas kesedihannya. Dia menyalahkan dirinya. Dia tidak bisa menjaga istrinya. Istrinya meninggal dunia. Maka karena hal tersebut dia menghukum dirinya. Dia tidak mau keluar lagi. Dia tidak mau bergaul dengan manusia, mengurung diri di dalam rumahnya. Dan itu berlangsung lama, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dia tidak keluar rumahnya. Larut di atas kesedihan dan selalu terngiang-ngiang istrinya, wajah istrinya. Larut di atas kesedihan. Kenapa? Dia kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Maka suatu hari dia diperlihatkan suatu hikmah. Ada seorang wanita. Wanita ini ingin berjumpa dengan si alim ini. Tapi dia beralasan. Dia punya alasan, dia ingin bertanya suatu perkara urusan agama yang ini harus disampaikan. Langsung berbicara kepada si alim ini. Tidak bisa diwakilkan. Maka dia pun datang ke rumah si alim tadi. Si alim tidak mau berjumpa dengan siapapun. Tetapi wanita ini tidak mau juga pergi. Dia bilang sama orang-orang, saya punya pertanyaan untuk si alim ini, dan ini tidak bisa diwakilkan, saya harus ketemu sama dia. Akhirnya orang-orang pun kasih tahu sama si alim tadi, di depan pintumu ada seorang wanita, dia selalu menunggu kamu. Dia ingin bertanya sesuatu tentang urusan agama kepada kamu. Akhirnya si alim ini pun menyuruh wanita itu masuk. Silakan masuk. Mau tanya masalah apa? Karena dia orang alim, orang berilmu. Maka wanita ini pun memulai pertanyaannya. Kata dia, saya punya masalah. Jadi saya, kata dia, pernah minjam perhiasan milik tetanggaku. Aku pinjam, aku pakai, dan sudah lama aku pakai perhiasan itu. Tiba-tiba tetanggaku ini minta kembali perhiasan itu. Ya, terus bagaimana? Pertanyaannya, kata si wanita ini, apakah aku harus mengembalikan perhiasan itu? Kata wanita ini. Kata si alim ini, ya wajib kau kembalikan. Namanya perhiasan tetanggamu, kau cuman pinjam, ya kau harus kembalikanlah. Kata si alim ini. Ini pertanyaan tidak perlu kau tanyakan ke saya. Pertanyaan mudah ini, kata si alim ini. Kata si wanita ini, tapi saya
Kadong sudah cinta, sangat suka dengan perhiasan ini. Sudah lama sama saya. Kata si alim ini, nah itu lebih wajib lagi kau kembalikan. Kau sudah diberikan keluasan memakai perhiasan itu dalam waktu yang sangat lama. Kau harus kembalikan, itu bukan punyamu. Kata si alim ini. Maka wanita tersebut ingin mengungkap suatu hikmah. Kata dia, rahimakumullah, semoga Allah merahmatimu. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah meminjamkan untuk kamu sesuatu yang kau senangi, sesuatu yang kau cintai. Kemudian Allah ambil itu bukan milik kamu, Allah ambil. Pantaskah kau bersedih seperti itu? Subhanallah. Mendengarkan hal tersebut, tersentak si alim tadi. Betul juga. Nah, subhanallah, dia alim, dia orang berilmu. Tapi terkadang orang berilmu itu terkadang tidak sadar sesuatu yang seperti itu. Butuh diingatkan juga. Subhanallah. Maka semenjak itu dia akhirnya pun langsung move on lagi, ya, kemudian bergaul kepada manusia. Nah, karena dia sadar bahwa pada hakikatnya apapun yang kita cintai di dunia ini bukan milik kita. Itu cuman titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau ada orang nitip sama kita, kemudian ada bersama kita, kemudian dia ambil titipan itu, apakah pantas untuk kita bersedih? Apakah pantas untuk kita larut dalam kesedihan itu? Tidak pantas. Itu punyanya dia. Dia mau ambil, silakan. Harta yang kita miliki di dunia ini seperti itu pula. Kalau dia hilang, kalau dia diambil sama Allah, jangan terlalu larut-larut dalam kesedihan. Bersedih memang wajar, tapi kalau kesedihannya berlarut-larut sampai tidak bisa move on lagi, ini bahaya seperti ini. Nanti dia seakan tidak bisa ridho dengan ketetapan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan. Ingat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada akhirnya, pasti akan ada ujungnya. Maka jangan kau terlalu bersedih dengan keadaanmu. Iya, jalani kehidupan dunia ini. Nah, kehidupan masih berlangsung. Manusia itu hidup, akan ada masa-masa di mana dia sedih, maka akan ada masa-masa dia senang. Karena dunia ini bukan neraka dan dunia ini bukan surga. Ya, sehingga apa? Kalau neraka itu kan ya selama-lamanya sedih. Surga itu selama-lamanya senang. Dunia itu bukan surga, dunia itu bukan neraka. Artinya apa? Kesedihan dan kegembiraan terus akan berputar bersama kita. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini kita juga bisa berpikir bahwa sesuatu yang fana ini kita harus jadikan dia sebagai sesuatu yang bisa kekal abadi nantinya. Umur misalnya, Pak. Umur kita kan tidak lama umur kita ini. Umurnya umat Nabi 60 sampai 70 tahun. Tapi bisa tidak kita jadikan umur kita ini sampai ratusan tahun? Sampai ribuan tahun, sampai puluhan ribu tahun, bisa enggak? Bisa. Bagaimana itu? Jadikan keberkahan dalam umur kita dengan kita melakukan perkara yang bermanfaat untuk hidup kita, sehingga walaupun kita meninggal dunia, tetap nama kita disebut dengan kebaikan. Kemudian kita berada di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Maka yang terakhir jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, seseorang di dunia ini, apalagi di masa-masa akhir hidupnya, kuatkan 1 dari 3 amalan. Ilmu, sedekah, didik anakmu dengan baik. Sebab kalau kita meninggal dunia, tidak ada yang bermanfaat kecuali 1 dari 3 ini. Apa itu? Shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah, au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, au waladun shalihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kamu. Usahakan 3 perkara ini di akhir-akhir hidup kita, maka kita pasti akan menjadi orang yang beruntung di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.